Bapak Ibu-Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sobat saya ini Kang Arif yang telah sepintarnya orang menguasai materi tapi metodenya tidak mampu untuk dikuasai, menyampaikan kepada anak. Itu kadang-kadang kan anak tidak bisa menyerap begitu. Tetapi yang kedua, walakinal mudaris ahamu minat thoriqah. Guru itu lebih penting daripada metode. Metode ada tapi gurunya tidak ada, tidak bisa berjalan kan. Nah, tapi ya ini yang terakhir, walakinal himmatal mudaris ahamu min mudarisihi. Akan tetapi semangat para guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Kita ini akan full praktek tentang model-model pembelajaran. Jadi setelah mudah-mudahan yang diharapkan setelah kita belajar bersama, jadi Bapak dan Ibu nanti dapat menyusun seperti ini. Ini adalah contoh ya, contoh. Jadi kita tidak berpikir nanti begini. Hari besok saya mengajar ini, apa kira-kira ya? Ataupun bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Bagaimana modelnya? Jadi memikirkan model atau metode yang diterapkan besok itu tidak pada saat itu. Tapi kita sudah merancang sebelumnya. Saya ketika akan mengajar selama semester ini sudah merancang model apa yang akan saya terapkan, materinya apa, modelnya apa. Ini contohnya saja. Nah, misalkan ini, kelas 7 semester 1. Materinya Quran surat Al-Mujadilah, kemudian ini kemudian apa? Asmaul Husna, jujur. Modelnya ini. Jadi jelas, sudah jelas begitu. Jadi tidak berpikir kayak kita ngajar tentang Asmaul Husna tapi naonnya. Berudah kayaknya kita akan belajar dengan apa ataupun bagaimana? Nah, tidak bertanya seperti itu. Jadi kita sudah merancang ini sudah jauh-jauh hari begitu. Nah, diharapkan setelah kita mengikuti proses praktik model-model ini, Bapak dan Ibu ya bisa beginilah Pak Arif jadi di PR kan gitu. Jadi sudah ditentukan materi ini, modelnya ini, materi ini, modelnya ini. Ini kelas 7 semester 1. Ini kelas 7 semester 2 kita juga sudah rancang begitu. Nah, kita itu kan nanti akan belajar ini nih, model-modelnya. Kemudian ini kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2. Ini contoh karena saya mengajari kelas 7 dan kelas 8 begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi kita ingin apa yang kita pelajari sekarang harus ada bekasnya begitu Bapak dan Ibu. Berat tidak berat ataupun tidak berat tergantung kepada Ibu. Dan saya yakin sesuatu yang menurut kita mungkin besar ataupun punya beban yang berat, kalau menganggapnya ini adalah ringan, insya Allah akan ringan begitu. Ini kan ringan sebetulnya, menulis nomor, materi, model ringan kan, menulis. Meskipun mungkin hukumah mempraktekkan, nah tapi enggak lah. Jadi materi-materi ini secara teori nanti saya akan share ke Bapak Kepala, Pak Arif juga kita akan praktikkan pada hari ini. Jadi ini harapan terakhir ini setelah kita belajar tentang model-model pembelajaran. Saya tidak akan mengarahkan Bapak dan Ibu misalkan DMI materinya ini, Ibu harusnya ini, tidak. Jadi model ini tergantung kesanggupan Bapak dan Ibu. Tidak bisa ditentukan oleh Pak Kepala misalkan atau oleh saya, tidak bisa. Tergantung kepada Bapak dan Ibu kesanggupannya. Cocok tidaknya dengan materi ini. Tergantung kepada ketepatan, cocok tidaknya dan kesanggupan Bapak dan Ibu untuk mempraktikannya. Juga tergantung kepada media. Maaf, saya membawa media ini. Media ini belinya 1 kali, tapi lebih banyak kali bisa digunakan. Ini sudah 2 tahun masih bisa digunakan begitu. Jadi mungkin ini juga Bapak dan Ibu ketika mempraktikkan model pembelajaran di awal pembelajaran kan, misalkan guru ini butuh apa, ya kita serahkan ke bendahara, suka maaf ya, ke bendahara ini kebutuhannya seperti itu. Untuk apa agar proses pembelajaran juga kita bisa menghangatkan suasana, anak-anak bisa tertarik pada pembelajaran. Kadang-kadang kan anak-anak itu tidak tertarik pada pembelajaran kita karena kita hanya talk and talk saja. Talk itu apa talk? Bicara. Iya, bicara kan ceramah. Talk itu apa talk? Nulis, ataupun talk itu kan kapur. Kita hanya ceramah aja dengan nulis. 5 jam ceramah nulis dari kelas misalkan kalau perlu mata pelajaran ya. Dari pagi sampai siang 5 jam, bisa-bisa jam terakhir pingsan, kalah gitu. Nah, tapi coba sekarang diubah sekarang. Polanya tidak seperti itu, tidak satu arah hanya guru ceramah nulis. DDCH loh dengar istilahnya. Duduk, dengar, catat, apa duduk. Kita di dalam, dengarkan, catat, apa gitu ya anak itu. Selama 3 jam anak duduk begini. Nah, kita kadang akan mengupayakan anak tidak duduk, tapi ada mobilitas, aktivitas begitu.
Sehingga anak-anak kan menarik, oh, si bapak itu bisa di sini mungkin pakai bea mungkin atau bea atau apa. Pelajaran ini, alhamdulillah pelajaran, maaf ya misalkan pelajaran biasa kan anak-anak senang itu pelajaran olahraga biasanya. Karena apa? Di luar kayak gitu. Mungkin nanti pelajaran ini, wah ada pelajaran ini sekarang, wah iya karena apa asik sih, ibu mah atau bapak itu suka berdiskusi, ya, kita suka ada nyanyi, ada apa, ada cerita, nah itu. Jadi diharapkan ada kesenangan anak dalam belajar begitu, sehingga kita juga harus semangat, anak juga nanti akan antusias, karena memang di benak anak frame kita kesan kita itu baik lah, begitu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nah, karena ini adalah pendekatan yang cooperative learning, pembelajaran yang kerjasama, ada kerjasama kekompakan, maka sebelum kita mulai, sebelum saya memberdayakan yang ada di Keresek ini, gitu ya. Sekarang mohon maaf saya akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Ada berapa di sini ya? Pak Arif, rencana ada 50 hadir kan? 5, 6, 7 7 nah 7 6 6 di Pak Surya ya? 5 1 2 3 4 5 6 nah fokus ke 4 1 2 3 4 kita acan nah 5 nah satu di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana, 4, 5, 6. Ini kayaknya cukup. Nah sekarang saya itu sampai 3, 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 1, 2 3 silakan. Setiap kelompok kan harus ada yang bertanggung jawab, alias ketua kelompok. Nah, sekarang kita akan menentukan siapa ketua kelompok dengan cara seperti ini. Ya. Jadi setiap anak, setiap bapak dan ibu yang ada di kelompok, nanti saya komando, acungkan tangan kanan, ininya 1, telunjuk, acungkan. Kemudian nanti pas angka 3, tunjuk teman di kelompoknya yang cocok jadi ketua kelompok. Yang ditunjuk paling banyak itulah yang menjadi ketua kelompok. Tidak boleh menolak. Misalkan Alim enggak, tidak boleh. Tunjuk sendiri juga tidak boleh. Ya, tidak boleh tunjuk sendiri ya. Sebagai upaya untuk menghargai kawan. Sekarang tangan ke atas, tangan kanan. Ya. 1, 2, 3 silakan. Baik, ya. Sudah ada kan? Itu cepat, tidak usah sulit tunjukkan, tapi kan cepat dengan cara seperti itu. Ya, suara terbanyak lah seperti itu ya. Baik, kita sekarang mulai Bapak dan Ibu. Dan sebelum mulai, tugas ketua kelompok adalah, kira-kira apa tugas ketua kelompok? Memilih. Ada lagi? Mengarahkan. Betul. Apalagi? Fasilitator. Bisa. Menjadi fasilitator di kelompoknya. Koordinator. Disuruh. Bertanggung jawab. Disuruh. Suplai perintah saya tidak langsung ke Bapak Ibu, tapi ke ketua dulu disuruh. Biasanya ada masalah kesegitu. Ada satu lagi. Apa Bu? Yang disalahkan. Ya intinya begitu tadi. Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, kebersihan juga sama, dan kerapihan, kekompakan. Utamanya itu. Kalau ada yang tidak aktif, coba oleh KM ataupun oleh ketua kelompok. Tapi insya Allah semuanya ini aktif lah. Sebab kita akan kondisikan semuanya akan aktif lah seperti itu. Ya, itu tugas kita ya. Sekarang pertama kita akan mempraktikkan yang namanya card sort. Card itu kartu, sort itu menyortir, menyusun. Ibaratnya saya ini sedang
menyediakan kartu ini. Ya, karena ini supaya lebih murah pakai kertas saja. Ini ibaratnya kartu saja. Pertama, setiap kelompok menerima satu bundel kartu, contohnya rukun Islam. Nah, teknisnya kita sebagai guru bisa membagikan atau menyuruh ketua kelompok ke depan. Nah, karena sebagai guru jarang olahraga maka dibagikan. Bisa. Silakan dibuka ininya ya. Menyusun kartu. Silakan setiap kelompok membuka bundelan kartu tersebut. Silakan dibuka. Yakinkan rukun Islam ada 5 lembar tiap kelompok. Kurang. Pegang. Udah semuanya? Yakin 5 lembar? Kita tidak menyuruh anak untuk menghafal. Itu anak TK sudah bisa. Tapi bagaimana kita sekarang mengkreasikan yang rukun Islam yang sederhana yang 5 itu bisa menjadi sebuah diskusi, sebuah aktivitas yang mungkin menarik bagi anak. Cerita yang kedua. Ini mulai ya. Setiap kelompok mengurutkan atau menyusun kartu itu berdasarkan perintah. Perintah saya pada hari ini adalah urutkan kartu rukun Islam tersebut dari yang paling berat untuk dilaksanakan sampai yang paling ringan dilaksanakan. Disertai dengan alasan-alasannya nanti disiapkan. Silakan. Dari yang paling berat dilaksanakan sampai yang paling ringan. Silakan. Siapkan alasan-alasannya, siapkan. Ya. Kalau sudah diurutkan, siapkan mengapa alasannya. Alasannya tentu jangan belum diucapkan. Sudah dipikirkan alasan-alasannya ya. Harus ada nanti minimal 2 orang untuk menjelaskan begini. 2 orang tampil ke depan per kelompok, tapi nanti saya tidak akan per kelompok. Misalkan season ini hanya kelompok 1 dan 2, misalkan season nanti jadi begitu supaya efektif waktu. Sekarang saya mempersilahkan kelompok 1 urutan dari kelompok 1 yang paling sulit itu adalah sholat, kemudian zakat, saum, haji, dan syahadat. Kenapa kami pilih sholat? Karena mungkin dirasakan untuk kelompok kami dulu mungkin ya. Ada yang lain gitu kan? Kelompok kami dulu merasakan sholat itu lumayan sulit, walaupun hanya praktekan daripada takbir sampai salam itu mudah gitu kan, tapi hawa daripada sholat itu sendiri gitu kan, godaannya lumayan. Kami perwakilan dari kelompok 6, urutan ibadah atau rukun Islam yang terberat sampai yang teringan. Yang pertama ada urutannya syahadat, yang kedua haji, ketiga zakat, keempat saum, kelima sholat. Adapun alasan kenapa syahadat jadi pindah di urutan pertama, maka Pak Ustaz. Ya. Nanti saya yang beri Baik, atau kolaborasi yang bagus. Sebelumnya, sebelumnya kami meminta maaf dari kelompok 6 jadi dirubah. Kenapa bukan tidak istiqomah tapi hasil badanten? Kenapa syahadat di nomor 1-kan adalah yang paling berat di dalam rukun Islam? Karena syahadat itu taruhannya adalah nyawa. Karena syahadat itu merupakan ikrar yang paling utama, artinya mengikat sekali. Ketika kita sudah terikat dengan kalimat syahadat, maka kita tidak bisa kemana-mana. Iya, kan ini menurut kami. Yang tidak main, berarti ada, kalau jumlahnya 30, 26, berarti 4 orang tidak main dulu. Ya, di babak pertama 4 orang tidak main, tapi babak kedua yang tidak main 4 orang diganti oleh yang belum main 4 orang misalkan. Kalau kebetulan kartunya ini saya 26. Jadi hubungannya dengan materi itu. Ya. Saya akan bagikan sekarang kartunya dulu.
Setelah dibagikan, menerima kartu, ada yang menerima kartu soal dan kartu jawaban. Catatannya ada, tadi teksnya ada. Nah, sekarang saya simpan terpaket di tiap kelompok. Ditutup dulu. Itunya dulu. Ini sama. Sekarang mulai di mix dimodifikasi. Ini mau boleh di mana? Boleh ini ya? Ini bukan ya? Mana tadi kamu? Ya. Nah ini sama.